sini saya akan menjelaskan materi praktikum pertemuan kelima, yaitu Gonadosomatic Index, Hepatosomatic Index, ultrasonografi. Kematangan gonad adalah tahapan tertentu pada ikan sebelum dan sudah memijah. Perkembangan gonad ikan dapat diamati melalui mikroskop dan mengamati rongga perut ikan. Untuk pengamatan mikroskopis, yaitu dengan histologi gonad. Gonadosomatic Index, yaitu GSI, merupakan nilai atau persentase sebagai hasil dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan dan dikali dengan 100%. Seiring perkembangan gonad akan semakin besar dan matang sehingga fase pemijahan. Selama fase pematangan gonad, sebagian besar energi yang tersimpan di dalam hati akan dialokasikan ke ovari untuk proses fitologenesis. Nilai GSI akan meningkat sebelum memijah dan akan mengalami penurunan setelah memijah. Hepatosomatic Index merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam hati secara kuantitatif. Hati merupakan tempat terjadinya proses fitologenesis. Hepatosomatic Index merupakan nilai persen sebagai hasil dari perbandingan berat hati dengan berat tubuh yang dikali dengan 100. Nilai HSI dapat menurun karena berkurangnya cadangan lemak selama proses fitologenesis. Penurunan ini terjadi karena lemak maternal yang tersimpan di hati telah dialihkan ke gonad untuk mendukung proses fitologenesis, sehingga berat hati mengalami penurunan. Ultrasonografi merupakan teknologi yang mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar atau anatomi internal. Biasanya gambar ini ditampilkan dalam skala abu-abu dan digunakan dalam diagnosis medis manusia maupun hewan. Gambar tersebut dihasilkan melalui metode penerimaan dan tampilan gema ultrasonografi termasuk mode A, mode B, dan mode real-time B mode, M mode, dan color mode. Langkah kerja pada praktikum ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu langkah kerja HSI dan GSI. Setiap kelompok mengambil ikan dengan jenis yang berbeda-beda. Setiap satu ekor ikan ditimbang, lalu didokumentasi, lalu membedah perut mulai dari lubang urogenital menuju arah operculum. Didokumentasikan kembali, lalu diidentifikasi hati dan gonadnya. Menimbang organ hati dan gonad secara terpisah, lalu mendokumentasikan tampak hati dan gonad secara terpisah dari tubuh, lalu membandingkan hasil dengan literatur. Selanjutnya langkah kerja kanulasi atau kateterasi. Ikan dimasukkan selang kateter ke dalam lubang kelamin sedalam 5-10 cm. Salah satu ujung selang disedot dengan mulut. Lalu amati telur atau sperma yang keluar dan buatlah dugaan tingkat kematangan gonad dari ikan tersebut. Selanjutnya langkah kerja USG. Ikan ditempatkan di atas handuk basah, posisi lateral kanan. Siap pemeriksaan dibatasi maksimal 2 menit per ikan. Saat menentukan jenis kelamin, probe ultrasonografi ditempatkan pada sirip dada ke arah depan sirip anal. Analisis mencakup bentuk, ukuran, serta pola ekogenesis gonad. Hasil yang kelompok kami dapatkan bahwa GSI nila sebesar 0,98% dengan bobot gonad 1,97 gram. GSI lele dengan bobot 0,21 gram sebesar 0,125%. Menunjukkan gonad masih dalam tahap awal perkembangan. Hasil dari Hepatosomatic Index pada ikan nila memiliki hasil 2,86% dengan bobot hati 5,71 gram. Menunjukkan gonad yang sudah berkembang namun belum matang. Pada ikan lele jantan memiliki HSI 1,83% dengan bobot hati 3,7 gram. Menunjukkan gonad masih dalam tahap awal perkembangan. Dari hasil kanulasi yang dilakukan bahwa didapatkan jenis kelamin pada ikan nila adalah betina. Hasil yang didapatkan pada ikan lele
tidak dapat keberhasilan karena berkelamin jantan dengan TKG 1. Hasil yang dilakukan menggunakan USG menunjukkan diameter 1,7 cm, sedangkan pengukuran langsung hanya 0,4 cm. Pengukuran guna ikan nila dengan USG berukuran 0,7 cm dan secara langsung 0,7 cm. Hasil yang didapatkan berbeda antara hasil USG dengan hasil langsung. Terus kita mau ngukur dari diameter si kantung telurnya nih, dari sisi kiri ke kanan lebarnya. Kita masuk ke menu distance. Ada videonya kan? Sini deketin aja nggak apa-apa. Nah kita bisa atur nih